Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Sato Dimyati wa Syekh Zainuddin Al-Malibari Hasan Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Kiai Haji Ahmad Hisham Kiai Haji Muhammad Hashim Kiai Haji Ahmad Musyari Syafaat wa ina jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana matana fi 'ulumihi wa fi madadi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu muta'akidan li hurrin qatilin tadhiyatu bidabhi jad'in lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw thaniyu ma'zin wa baqarin lahu masanatani aw ibilin lahu khamsu sinina biniyati udhiyatin 'inda dabhin. Kita masih membahas tentang masalah udhiyah atau kurban. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang sejarah berkorban, kenapa sampai Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri dalam rangka berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berkorban. Dasar daripada pelaksanaan kurban adalah dilandasi dengan firman Allah surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka laksanakanlah solat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Yang dimaksud fasholli di sini adalah solat Idul Adha. Wanhar adalah perintah untuk melaksanakan kurban. Dan juga firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta yang kami jadikan unta itu untuk kalian sebagai tanda-tanda syiar atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ay min a'lami dinihi, yang dimaksud adalah tanda-tanda daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang menjadi landasan perintah untuk berkorban. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, ma'amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba inallahi ta'ala min iraqatid dam wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa utlafiha wa anad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Rasulullah SAW bersabda, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam atau manusia. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Adam pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban dari amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam pada hari raya Idul Adha. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali menyembelih binatang kurban. Iraqatud dam, mengalirkan darahnya binatang kurban. Dan binatang kurban yang disembelih nanti akan datang pada hari kiamat dengan gagahnya, bikuruniha,
dengan tanduknya, wa utlafiha, dan dengan telapak kakinya yang gagah perkasa. Dan sesungguhnya darah yang mengalir saat disembelih dari binatang kurban itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke tanah. Jadi ketika binatang kurban kita disembelih, sebelum darah itu menetes ke tanah, maka pahala kurban itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala orang yang berkorban itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya sudah langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke tanah. Ketika binatang kurban disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka pahala bagi orang yang berkorban itu sudah langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan daripada berkorban. Maka dari itu, fatayyibu biha nafsan, perbaikilah pelaksanaan kurban. Kemudian baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Azzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkanlah atau agungkanlah binatang kurbanmu karena sesungguhnya binatang kurban yang kita sembelih itu nanti akan menjadi kendaraan saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Jadi rupanya binatang kurban yang kita sembelih di dunia itu nanti akan Allah jadikan kendaraan saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Padahal kebayang Shiratal Mustaqim itu kecilnya sehelai rambut dibelah 7. Tajamnya silet gul yang paling tajam itu lipat-lipat kali lipat tajamnya Shiratal Mustaqim. Maka ketika kita melewati Shiratal Mustaqim tidak punya kendaraan, bisa jadi baru menapak kaki kita terbelah. Padahal bawahnya Shiratal Mustaqim adalah jurang api neraka. Pangkalnya Shiratal Mustaqim adalah padang mahsyar, ujungnya adalah surga, bawahnya adalah hamparan neraka. Kalau orang nggak punya kendaraan saat melewati Shiratal Mustaqim, maka dikhawatirkan saat baru menapak tergelincir kemudian jatuh, bawahnya adalah jurang api neraka. Nah, gambaran orang nanti melewati Shiratal Mustaqim itu akan berbeda-beda. Dan semua orang akan pasti melewatinya. Dalam surah Maryam Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali melewati Shiratal Mustaqim. Yang demikian itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melewati Shiratal Mustaqim. Jadi semuanya akan melewati Shiratal Mustaqim. Cuman cara orang melewati Shiratal Mustaqim itu berbeda-beda. Ada kal barqil khotif, seperti kilat menyambar, sap langsung nyampe. Ini tentunya ya golongannya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, kekasih Allah, itu melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat, sap langsung nyampe. Tapi tetap lewat, tetap lewat. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim sambil berlari, ada yang jalan biasa, ada yang terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, ada yang merayap, dan seterusnya, modelnya macam-macam. Dan semua orang akan melewati titian itu, Shiratal Mustaqim itu. Maka kita kadang butuh kendaraan. Salah satu kendaraan yang bisa kita gunakan untuk melewati Shiratal Mustaqim adalah binatang kurban. Terus kita analogikan begini aja yang gampang-gampang saja bisa dipaham oleh kita. Kalau kita kurban dengan kambing ya kira-kira nanti jadi kendaraan motor gitu ya. Motor bisa kita naikin saat melewati Shiratal Mustaqim. Kalau kambingnya gede, kambing tawa yang harganya 10 juta lebih itu, ya kira-kira jadi mobil lah, motor gede itu, gagah itu jadi naik motor gede melewati Shiratal Mustaqim. Lah kalau pakai kambing, tapi kambingnya kecil, ya kambing, orang menyebutnya itu kambing, bukan kucing, tapi kambing. Udah umurnya cukup, pokoknya standarnya kurban itu umur cukup dan itu binatang kambing ya cukup untuk kurban satu orang, walaupun itu kecil.
Karena memang rasnya ras kambing yang kecil misalnya. Ya nanti jadi motornya motor sandap tahun 80-an itu yang bensinnya campur itu sambil dorong segala macam. Kira-kira begitulah. Ini analogi yang mudah kita pahami. Lantas berarti apakah benar nanti jadi kendaraan seperti itu? Ya tidak seperti itu tentunya. Lantas seperti apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotro ala qalbin basarin. Nah kehidupan di akhirat itu masih misteri. Jadi kita belum tahu pastinya seperti apa. Tapi yang jelas binatang korban yang kita sembelih nanti menjadi kendaraan saat melewati Shiratal Mustaqim. Nah kalau orang korbannya pakai sapi, patungan sapi itu ya jadi mobil lah. Mobil Avanza itu cukup untuk 7 orang gitu. Avanza. Kalau korbannya pakai apa namanya onta, jadi busway, tapi cukup 7 orang saja. Gak boleh lebih dari 7 orang, gak bisa. Kapasitas cuma untuk 7 orang. Jadi kalau korbannya pakai onta nanti bisa tidur-tidur di dalam itu karena luas itu. Jadi busway kan luas itu. Harganya unta kan mahal. Sekitar 50 juta itu 1 ekor unta. Nah, jadi itu menjadi kendaraan saat melewati Shiratal Mustaqim. Pokoknya ukurannya kalau sapi ya untuk 7 orang. Kemudian unta untuk 7 orang, kemudian kambing untuk 1 orang. Lalu kemudian apakah nanti kalau kita patungan korban dengan menggunakan 1 ekor sapi untuk 7 orang, nanti akan jadi kelompok itu nanti saat melihat Shiratal Mustaqim? Ya tidak. Jangan digambarkan begitu, nanti pada akhirnya komplain sama panitia, saya nggak mau dengan kelompok ini. Nggak enak itu, nggak CS itu, nanti di sana kita nggak bisa ngobrol-ngobrol itu musuhan di dunia. Nanti kalau satu rombongan dengan ini, nggak mau saya. Nanti nggak mau saya satu rombongan itu. Saya pingin komplain, saya mau bareng dengan rombongan yang udah plek, udah CS, jadi nanti enak, nanti di saatnya bisa sambil ngobrol. Tidak, ya artinya masing-masing ya tetap jadi kendaraan untuk 1 orang, walaupun patungan sapi ya masing-masing 1 orang, bukan berarti rombongan begitu, tidak. Sebab kalau sampai korban dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang, kemudian nanti yang 1 rombongan itu, yang 7 kelompok itu bareng naiknya, lah repot nanti kalau 7 orang itu yang 4 masuk surga, yang 3 nyangkut di neraka, yang nggak berangkat akhirnya. Gimana ini yang 3 nyangkut di neraka, yang 4 masuk surga? Jadi tidak dibayangkan begitu. Jangan kemudian nanti komplain sama panitia, saya nggak mau dengan kelompok ini, saya maunya dengan kelompok yang 1 RT misalnya, biar enak nanti di sana. Enggak seperti itu. Lalu kemudian kalau korban dengan menggunakan apa namanya onta, lalu apakah kemudian nanti jadi kendaraan yang besar gitu? Ya tidak. Lalu kalau ada orang tiap tahun berkorban, mana yang akan jadi kendaraan? Terus selebihnya jadi apa? Kalau orang tiap tahun berkorban, maka yang jadi kendaraan adalah korban yang pertama kali. Karena itu yang jatuh hukumnya adalah benar-benar korban yang pertama. Selebihnya nanti menjadi pengawal. Selebihnya jadi pengawal. Macam pejabat itu loh. Naik kendaraan, platnya B1, berarti pejabat ini. Langkahnya 1. Kemudian dikawal sama patwal keliling gitu. Banyak kan tiap tahun berkorban, kendaraannya banyak. Apa nggak bisa direntalkan nanti di akhirat itu? Biar kasihan itu yang nggak pernah korban, itu nggak punya kendaraan, ya nggak bisa. Pinjem, ya nggak bisa. Hidupnya sudah nafsi-nafsi. Jadi yang lain jadi pengawalnya yang akan mengawal, seperti pejabat itu dikawal saat melewati Shiratal Mustaqim dengan menggunakan kendaraan, yaitu binatang kurban. Jadi sekali lagi, kalau kambing ya untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, kemudian onta untuk 7 orang. Lalu bagaimana kalau ada orang berkorban dengan menggunakan sapi, tapi sapinya sapi limosin atau sapi semental? Harganya itu 1 M. 1 M harganya 1 ekor sapi. Macam sapinya Irfan Hakim kemarin itu yang gede kayak gitu, itu kira-kira 1 M lah itu. Apakah nggak bisa untuk 8 orang? Ya nggak bisa, cukup untuk 7 orang saja. Dulu ada ceritanya, ada seorang petani, peternak, dia itu sengaja memelihara sapi jenis limosin atau semental yang besar itu. Sengaja dipelihara sendiri, tujuannya untuk berkorban dengan keluarganya. Karena kebetulan dia bersama dengan istrinya dan ada 6 orang anak. Berarti kan semuanya ada 8 orang.
Nah kemudian petani ini datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya itu mau kurban dengan seekor sapi. Sapi saya itu bau besar Pak Kiai. Kalau dibelikan kambing itu bisa dapat 20 ekor Pak Kiai. Tapi saya pengennya berkorban dengan sapi itu. Untuk satu keluarga, saya, istri dan anak-anak. Jumlahnya ada 8 orang. Saya yakin sapi itu kalau cuma muat 8 orang kami sekeluarga, kuat sapi itu. 10 orang aja kuat, apalagi cuma 8 orang. Boleh nggak kami korban? Biar nanti kami satu rombongan gitu loh. Satu sapi, satu kendaraan, saya nyopir, istri saya ngernet, anak-anak di belakang saya. Satu rombongan ini, 8 orang harus ngikut semua ini Pak Kiai. Kalau nggak jadi, nggak boleh, saya nggak jadi korban. Karena kasihan nanti salah satu kececer, nanti nggak jadi satu rombongan. Kata si petani itu. Pak Kiai mikir, kalau dibolehkan nggak cukup. Orangnya 8, sapinya 1 ekor, walaupun besar. Dikasih solusi, bagaimana kalau sapi ini kita belikan kambing aja Pak. Biar nanti masing-masing dapat 1. Oh nggak mau, saya maunya satu rombongan pokoknya. 8 orang harus satu rombongan. Pak Kiai mikir, kalau nggak boleh nggak jadi korban, kalau boleh nggak cukup. Akhirnya Pak Kiai dapat akal. Oh boleh Pak, boleh. Korban dengan 1 ekor sapi, 8 orang kan Pak? Ya, boleh. Ya udah, besok insya Allah kita laksanakan korban di sini. 8 orang, bapak, istri dan anak-anak, jumlahnya 8 dengan 1 ekor sapi. Oh alhamdulillah kalau gitu. Siap, saya akan berkorban tahun ini Pak Kiai dengan 1 sapi yang besar ini. Tapi begini Pak petani, sapi bapak itu kan besar. Nanti kalau jadi kendaraan di akhirat itu terlalu tinggi. Bapak mau naik itu loh, ketinggian gitu. Sapinya terlalu tinggi, kendaraannya nanti tinggi banget. Terus solusinya gimana Pak Kiai? Solusinya bapak harus buat tangga. Tangganya apa? Bapak harus beli 1 ekor kambing, nanti untuk tangga. Naiknya ke kendaraan itu biar nggak repot, nanti ada tangganya. Jadi tangganya apa? 1 ekor kambing. Oh, jadi nambah 1 kambing ya Pak Kiai? Iya, biar 8 orang nanti bisa naik, karena tinggi sapinya. Oh gitu, ya wes beli 1 ekor kambing. Jadi 1 sapi plus 1 kambing pas untuk 8 orang. Jadi cukup lah akhirnya. Artinya kalaupun besar tidak bisa untuk 8 orang, cukup hanya untuk 7 orang saja. Itu kendaraan saat melewati Shirathul Mustaqim. Lalu bagaimana kalau orang yang dalam hidupnya mohon maaf tidak mempunyai kemampuan untuk berkorban selama hidupnya? Jangankan untuk berkorban, untuk makan aja kurang-kurang, untuk kebutuhan hidup hari-hari kurang. Gak sempat berkorban sampai pada akhirnya meninggal dunia. Lalu bagaimana nanti saat melewati Shirathul Mustaqim? Nah, kendaraan yang bisa dilewati kalau gak pernah berkorban, masjid ini juga bisa menjadi kendaraan saat melewati Shirathul Mustaqim. Jadi nanti Pak Imam yang nyopir, yang ngernet itu muadzinnya, kemudian kita bisa masuk satu rombongan masjid ini, naik rame-rame melewati Shirathul Mustaqim. Masjid insya Allah juga bisa menjadi kendaraan saat melewati Shirathul Mustaqim. Maka kita yang sudah rajin berjamaah istiqomah, kita pertahankan, karena ini nanti kendaraan kita saat melewati Shirathul Mustaqim. Nah kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dabahahuma biyadihil karimah wasamma wa kabbar wa wadu arijlahu ngala sofahihima. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang besar, yang gemuk, yang tanduknya cantik, yang disembelih langsung oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk korban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga hukum korban ini kalau kita melihat dari segi fikihnya, kemarin sedikit kita sudah sampaikan hukum berkorban itu adalah sunnah muakkad. Yusannu muta'akidan, hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi kata wanhar yang ada dalam surah Al-Kautsar, wanhar dan berkorbanlah, itu jatuhnya hukum adalah sunnah. Sunnahnya adalah
sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dituntut kesunatannya. Sunat yang sudah mendekati kepada hukum wajib. Jadi sudah sangat-sangat dituntut kesunatannya. Kalau tidak ada halangan dari segi syar'i, maka benar-benar seseorang itu dituntut untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun demikian, sunnah muakkad di sini masuk dalam kategori sunnah yang kifayah. Sunnah kifayah artinya sunnah yang cukup apabila dilakukan oleh sebahagian dari anggota keluarga. Asalkan ada sebagian yang melaksanakan kurban, maka yang lain sudah gugur tuntutan kesunatannya. Namun bagi orang yang memang hidup sendiri, kakaknya sendiri terpisah dari kakak keluarga, dia merantau ke Batam sendirian, artinya keluarga besar di kampung sendirian, berarti itu jatuhnya adalah sunnah ain, artinya bukan kifayah tapi dia yang dituntut juga untuk berkorban secara pribadi. Nah, di dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mangkanat lahu sa'atun falam yudohi fala yakrobanna musallana." Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban, lalu kemudian dia tidak berkorban, maka fala yakrobanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Orang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban, padahal mampu untuk berkorban, maka dilarang mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu sangat berharap umatnya berkumpul dengan beliau melaksanakan sholat bareng-bareng dengan beliau. Tapi ini dilarang dekat-dekat tempat sholatnya. Artinya apa? Mafhumnya apa? Pemahamannya adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad karena dilarang dekat-dekat dengan tempat sholatnya Rasulullah. Nah, di dalam redaksi yang lain Rasul bersabda, "Mangkanat lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan." Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka andai dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani, tidak ada pilihan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adalah ukurannya sampai di mana. Dari apa yang dia butuhkan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah, kebutuhannya sudah tercukupi. Misalnya mohon maaf, kalaupun rumah masih ngontrak, untuk biaya kontraknya sudah dibayar. Listrik air sudah dibayar. Kemudian anaknya sekolah SPP sudah dibayar. Uang ngajinya sudah dibayar. Pokoknya segala kebutuhannya sudah tercukupi, sudah dibayar semuanya. Lalu dia masih punya uang tabungan sebanyak 3.600.000 rupiah. Berarti orang itu adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban. Artinya dari apa yang dibutuhkan untuk biaya hidup sudah dicukupi, walaupun mohon maaf rumah belum punya, masih ngontrak, tapi kontrakan bulan itu sudah dibayar. Walaupun bulan depan belum dibayar, itu kan jatuh temponya masih bulan depan. Yang saat itu sudah dibayar, tidak ada tanggungan lagi, masih ada sisa, cukup untuk membeli seekor kambing 3.600.000. Berarti orang itu adalah orang yang dianggap diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Dan kalau tidak berkorban, maka dikhawatirkan kalau matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Artinya, kalau boleh saya analogikan begini, korban itu ibarat asuransi jaminan keluarga yang
asuransi itu bisa mengcover seluruh anggota keluarga yang ada dengan syarat preminya itu dibayar oleh salah satu dari anggota keluarga yang ada. Misalnya saya punya keluarga saya, kemudian iswan saya 1, tambah 3 anak berarti ada 5 orang dalam keluarga saya. Saya berkorban tahun ini, melaksanakan korban tahun ini. Nah kemudian andai salah satu anggota keluarga saya meninggal, mungkin saya meninggal dunia, berarti ditanggung oleh korban yang saya laksanakan di tahun ini. Meninggalnya dalam keadaan Islam, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Atau mungkin mohon maaf istri saya meninggal dunia, berarti bisa tercover meninggalnya dalam keadaan Islam, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Atau anak saya salah satunya meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan Islam, tidak Yahudi atau tidak Nasrani. Walaupun tiap tahun saya berkorban, tapi tahun ini absen nggak korban. Tiap tahun berkorban, tahun ini padahal ada kemampuan tapi absen tidak berkorban. Kemudian salah satu anggota keluarga saya meninggal dunia, maka korban yang kita laksanakan tahun-tahun yang sebelumnya itu tidak bisa mengcover agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Artinya masa berlakunya sudah expired karena korban itu penanggungannya hanya berlaku 1 tahun. Sebab ibadah korban itu tidak sama dengan ibadah haji. Kalau haji seumur-umur asalkan pernah sekali haji, maka sudah gugur tuntutan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan kalau bisa yang sudah pernah haji sebaiknya tidak usah haji lagi. Kasihan yang belum haji itu nunggunya antrinya sampai 20 tahun. Yang sudah pernah haji ngalah saja, nggak usah berangkat haji lagi. Cukup umroh saja, memberi kesempatan kepada yang lain yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Oh saya tetap maunya haji biar dapat pahala haji. Ya sudah, kalau memang kita ingin mendapatkan pahala haji, cukup laksanakan umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji. Yang penting kewajibannya sudah gugur. Tapi korban itu tiap tahun. Pokok kita diberi kemampuan, tiap tahun kita dituntut untuk melaksanakan korban. Jadi tiap tahun kita berkorban, bukan kok seumur hidup sekali. Jangan kemudian kita punya pemahaman, saya sudah pernah berkorban kok. Bahkan dulu bareng dengan orang tua, 1 ekor sapi sekaligus 1 keluarga. Jadi sekalian, udah pernah korban, jadi nggak perlu korban lagi. Ini pendapat yang salah. Jadi walaupun tiap tahun berkorban, maka tahun ini ada kemampuan, maka kita masih dituntut untuk berkorban. Walaupun cukup 1 dari keluarga yang mewakili, itu sudah menggugurkan tuntutan untuk berkorban. Nah, kalau sempat tahun-tahun biasanya berkorban, tahun ini tidak ada satupun yang berkorban dari anggota keluarga, maka ini berbahaya sekali. Andai ada yang meninggal dunia dari keluarga itu, maka tidak bisa meninggal dalam keadaan Islam, matinya adalah Yahudi atau Nasrani. Sangat disayangkan. Maka nggak usah khawatir, uang yang kita gunakan untuk berkorban itu insya Allah uang yang dibelanjakan di jalan Allah, fisabilillah. Dan uang atau harta yang dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah akan mengganti dengan berkali-kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kama tadi habbatin ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji. 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap 1 tangkai ada 100 biji, jadi menjadi 700 kali lipat. 1 biji menjadi 700 biji. Artinya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Sampai 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Termasuk harta yang kita gunakan untuk membeli binatang korban, itu berarti kita gunakan fisabilillah di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang yang berkorban kemudian jatuh miskin, tidak. Insya Allah harta yang kita gunakan untuk berkorban
akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait tentang masalah kurban. Jadi kalau tadi ada satu dari anggota keluarga yang berkorban, itu sudah sukutu tolab, tuntutan untuk berkorban bagi anggota yang lain sudah gugur. Bifilil ghair disebabkan karena dilakukan oleh satu dari anggota keluarga. La husulu sawab, tidak mendapatkannya pahala. Liman lam yaf'al, bagi orang yang tidak melakukannya. Jadi mungkin bisa digilir, tahun ini korban atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depannya atas nama anak, yang penting masih dalam anggota keluarga. Cuman kalau kita berkorban cuman 1 ekor, kemudian kita atasnamakan anak kita, maka syaratnya anak kita sudah balik. Kalau belum balik bagaimana? Anak yang belum balik kalau melakukan ibadah secara hukum fikih, ibadahnya sah. Sah sebagai ibadah, tapi belum menggugurkan tuntutan. Artinya kalau korbannya cuma 1 ekor, kemudian kita ini atasnamakan anak kita yang masih di SD yang belum balik, maka itu secara hukum fikih korbannya sah, tapi tidak bisa menggugurkan tuntutan yang tadi itu. Tidak bisa menggugurkan tuntutan. Sama dengan ada anak kecil belum balik berangkat haji bersama dengan keluarga, udah haji sebelum balik, maka hajinya sah, cuman belum bisa menggugurkan tuntutan. Nanti kalau dia dewasa sudah balik, andai dia mempunyai kemampuan, maka dia masih wajib untuk berhaji lagi. Haji yang dilakukan sebelum balik itu tidak bisa menggugurkan tuntutan. Jadi sebaiknya ya kalau anak kita memang belum balik ya nggak usah dulu, yang sudah balik aja giliran muter atas nama suami, atas nama istri, atas nama anak yang sudah balik muter. Pokoknya satu keluarga itu ada yang melaksanakan kurban sebagai bentuk untuk menggugurkan tuntutan. Nah kalau seandainya kita kalkulasi di Legenda Malaka, Legenda Bali ini, Legenda Malaka Blok A sajalah, itu kakaknya itu ada 300 lebih yang muslim. Dari 300 kakak yang muslim umpama, yang dihitung-hitung ada kemampuan untuk berkorban, setelah dihitung-hitung dari kebutuhannya tercukupi, masih punya simpenan tabungan cukup untuk beli 1 ekor kambing, umpama yang punya kemampuan itu 200 kakak saja. Dari 300 kakak ada 200 kakak yang mampu berkorban dan memahami ini dan mengamalkan semua. 200 berkorban. Wah, blok A tok 200 ekor kambing. Blok B, blok C, blok D masing-masing 200. Oke lah, blok C 100 lah. Berarti sudah 700 kambing. Wah, Legenda Bali itu rata-rata mampu itu. Legenda Bali ada 500 kambing, udah 1.200 kambing. Apa enggak mumet panitia itu nyembelih 1.200 kambing itu? Enggak selesai itu, lembur sampai sehari semalam itu, petugasnya giliran itu. Untung saja yang memahami dan kemudian mau berkorban itu enggak semuanya. Jadi panitia cukuplah 16 ekor sapi, kemudian 60 ekor kambing, ya cukuplah tenaganya. Sempat 1.200 ekor kambing. Apa enggak pingsan nanti panitia itu ya. Jadi masih untung juga sih, artinya tidak semuanya melaksanakan korban. Jadi kadang-kadang mohon maaf kita memang terasa berat untuk berkorban. Tahun lalu sudah korban, tahun ini enggak usah korban. Lah ini bahaya ini. Kita berat untuk berkorban. Waduh sayang ini 3.600.000 untuk korban. Handphone ini sudah mulai agak rusak, ini mending beli handphone lumayan, ini dapatlah Xiaomi dapatlah 3.600.000 handphone baru daripada untuk berkorban. Ini bahaya. Makanya ayo kita semangat untuk berkorban, karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha selain daripada iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah dalam rangka menyembelih binatang kurban. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak berkorban. Padahal belum tentu Idul Adha tahun depan kita masih hidup, dan kalau sempat kita meninggal sebelum
Idul Adha tahun depan dan tahun ini kita nggak berkorban padahal punya kemampuan, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Tidak ada gunanya ibadah yang kita lakukan selama ini karena ternyata endingnya saat meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nah, ini terkait tentang masalah keutamaan berkorban. Jadi sekali lagi sangat besar manfaatnya berkorban itu, dan berkorban itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad kepada kita hanya sekedar berkorban dengan seekor kambing atau domba, itu sangat ringan jika dibanding dengan perintah yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus berkorban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri. Lalu kenapa Nabi Ibrahim sampai mendapatkan perintah itu? Ya tentunya karena ini sudah diukur oleh Allah untuk sampai di mana tingkat kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah melebihi cintanya kepada keluarganya atau sebaliknya cinta kepada keluarganya melebihi daripada cintanya kepada Allah. Ternyata Nabi Ibrahim membuktikan bahwasanya cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada keluarganya, dan ujian seberat itu tentunya sudah Allah sesuaikan dengan tingkat derajatnya orang yang diberikan ujian. Seorang Nabi Ibrahim yang mendapat predikat Khalilullah, kekasihnya Allah, wajar kalau mendapatkan ujian diperintah menyembelih anak kandungnya sendiri. Dan kalau kita misalnya diperintah menyembelih anak kandung kita sendiri, wah ini berarti ujiannya tidak pas. Kita ini kelasnya masih kelas TK, dapat soal ujian anak mahasiswa, ini nggak pas. Jadi ya, disesuaikan dengan tingkatan masing-masing, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi sudah diukur oleh Allah, Nabi Ibrahim bakal kuat mendapatkan perintah ini untuk menyembelih anak kandungnya. Nah tentunya ujian-ujian itu juga disesuaikan dengan tingkat keimanan seseorang. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwasanya kita ini tidak kuat mendapatkan ujian dari Allah, karena sejatinya ujian itu sudah disesuaikan KKM-nya ya, ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal itu sudah ditetapkan. Jadi tidak mungkin Allah memberikan beban ujian di luar batas kemampuan kita. Sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Tusanu lahu at-tahiyatu syartaini faqat al-huriyah wal qudwah wa baqiya alaihi salah satu wa hiya al-islam wa taklif wa rusdu fala yukhatabu biha ghairul muslim. Nah, syaratnya orang berkorban itu yang pertama adalah orang yang merdeka, artinya bukan budak. Yang kedua mampu. Kemudian masih ada syarat lagi yaitu orang Islam. Orang non-muslim tidak dituntut untuk berkorban. Kemudian taklif artinya mukallaf, artinya sudah balik, warusdu dan pandai. Jadi artinya tidak gila, artinya orang yang berakal sehat. Maka tidak diperintah untuk berkorban orang yang belum taklif, anak yang belum mukallaf atau belum balik. Tapi kalau misalnya melaksanakan korban juga sah-sah saja. Cuman nanti belum mendapatkan tuntutan untuk berkorban. Ini masih dasar. Jadi kalaupun ada pertanyaan nanti aja, karena babnya masih sekedar keutamaan, belum kepada teknik tentang berkorban. Jadi kita sambung insya Allah minggu depan. Kalau nanti sudah ke teknik silakan kalau mau bertanya. Kalau saya bisa jawab ya tak jawab, kalau enggak ya PR. Tapi ini sebatas baru keutamaan-keutamaan saja. Insya Allah menjadi motivasi bagi kita. Ayo kita upayakan tiap tahun kita berkorban. Jangan takut miskin karena berkorban, karena saya yakinnya korban adalah dalam rangka fi sabilillah, dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.